Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu wilayah dengan bantaran daratan terluas yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan menjadikan wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Memiliki tanah yang subur serta pengairan yang melimpah, membuat beragam potensi pertanian dan perkebunan di sini kian berkembang. Salah satunya yang berada di Desa Batu Ampar, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan luas wilayah yang mencapai 1.000 hektar, ternyata warga di Desa Batu Ampar tak hanya memanfaatkan potensi buah duku dan duriannya saja untuk menopang perekonomian mereka. Dari berbagai angle kan? Iya. Panen belum nih? Terakhir. Saat ini warga juga tengah mengembangkan potensi dari komoditas buah-buahan lainnya yang tak kalah bernilai jual ekonomi. Potensi itu ialah buah jeruk siam madu. Tik-tik ya. Ya pemirsa, ternyata di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Desa Batu Ampar, saat ini masyarakatnya tengah mengembangkan salah satu komoditi buah-buahan yakni jeruk siam madu. Yang saat ini tentunya menjadi salah satu sumber perekonomian bagi warga sekitar. Sebenarnya 1 tahun dari tanam udah bisa dibuat. Tapi gambar ya? Ada di gimana? Tanam sudah. Nih, iya. Jeruk. Wow, ilmu lame. Bagus ini. Pengembangan potensi jeruk siam madu ini dimulai sekitar 6 tahun lalu. Awalnya memang sebagian besar warga di sini memanfaatkan lahan yang ada untuk bertani durian. Namun seiring perkembangan waktu, buah durian yang dipanen para petani ini tak lagi memberikan hasil yang maksimal. Uang baik, kalau banyak semut bagaimana? 1 tahun dari tanam udah bisa dibuat. Tapi Rasanya yang semakin hambar membuat para petani terpaksa harus memutar otak dan mencari solusi lain agar dapat memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia. masuk TPRI itu. Yang ladasnya nih. Lagi untuk gunung juga. Maju. Ini stick lebih dapatnya batang ini. Kalau kemarin Ada kepi ya beda. Dia kemiling besar. Ya. nggak nampak. Memang pohonnya kurang subur tadi. Iya, kalau ini bekas buah. Melihat potensi pengembangannya yang cukup mudah, jeruk siam madu pun mulai dicoba untuk digeliatkan warga Desa Batu Ampar agar dapat dijadikan sebagai salah satu potensi tani yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jangan di Ini
Oke, siap. Terima kasih, Pak. Karena kebun durian itu penghasilnya buahnya campak, kebanyakan ditebang Bu, digantilah kebanyakan jeruk ini. Nah sebelumnya jeruk ini belum ada di Batu Ampar. Sebagian masyarakat ini dari OI kadang belinya. Nah itu juga kami beli bibit ini Bu. Yang penting nanya dengan penjual, bibit ini manis atau tidak. Tapi nama varietasnya kita kurang tahu. Unggul lidahnya kan jeruk itu. Dan juga masyarakat, dia tidak memperhatikan pemupukan. Paling-paling masyarakat memperhatikan racun hama kan. Kira-kira jeruk ini sudah berbuah ini, baru mau tumbuh kan, baru kira-kira sini. Disemprot terus, karena kalau tidak disemprot nanti buahnya bisa kena hama. Keras. Lembut ya yang manis tuh ya. Hingga saat ini, pertanian buah jeruk siamadu terus digeliatkan oleh sejumlah petani di Desa Batu Ampar, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wow, sipnya. Boleh lah ya. Herianto merupakan salah satu petani jeruk yang ada di Desa Batu Ampar, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan bertani buah jeruk siamadu sudah mulai digeliatkannya sejak tahun 2017 lalu. Herianto menilai tanaman jeruk ini dapat tumbuh dengan baik di wilayah Ogan Komering Ilir. Lantaran kabupaten yang dijuluki bumi benda segubuk ini memiliki postur tanah yang baik. Untuk bibit, Herianto membeli langsung dari kabupaten tetangga Ogan Ilir. Dalam proses pembibitannya pun cukup mudah. Selain menyiapkan bibit, petani hanya perlu menyiapkan lahan yang dibersihkan dari gulma. Kemudian disiram dengan air secukupnya dan dibuat lubang tanam. Setelah itu masukkan bibit jeruk ke dalam lubang tanam. Kemudian siram dengan air secukupnya. Ada baiknya bibit ini juga ditutup dengan daun kelapa atau jerami untuk melindungi calon tanaman dari kerusakan. Awal musim hujan merupakan saat yang paling tepat untuk proses penanaman jeruk siamadu di lahan kering. Karena tanaman ini membutuhkan persediaan air yang cukup banyak.
Di tahun pertama penanaman, setiap pohon jeruk muda perlu diberi pupuk, serta mendapat asupan air yang mencukupi, sehingga nantinya bibit ini dapat tumbuh dengan baik. Di tahun pertama ini, pohon jeruk sebenarnya sudah mulai berbuah. Namun akan lebih baik jika proses pemanenan tidak dilakukan di tahun pertama. Tujuannya untuk menghindari hasil buah yang kerdil dan tidak maksimal. Ini kalau jeruk ini sebenarnya 1 tahun dari tanam udah bisa dibuah. Tapi ujung-ujungnya kalau kita terlalu cepat dibuahkan, ya ini apa namanya, pohonnya itu agak kecil. Sudah tuh cepat mati. Itu kelemahan jeruk. Nah, kalau dia kan dimaksimalkan 4 tahun. Kalau 4 tahun tuh ya gini dia, nggak mudah mati dia. Nah itu kita kan aturnya kayak gini kan. Kalau udah panen jangan terlalu lebat. Awal-awal ini buahnya kalau udah terlalu lebat, ujung-ujungnya kayak itu kan mati. Pas tangkalnya ini kan, nah aturnya kita tunjang ini. Dari buahnya segini kan kecil, kayak kelereng itu kan, langsung ditunjang. Tunjangnya pas di sini. Masalahnya kan ya bebannya ini kan jeruk ini 6 bulan baru Pak bisa panen. Dari kembang ke buah matangnya itu 6 bulan. Jadi kalau dia udah terlalu lama nggak ditunjang, ya ini pohonnya nggak kuat. Kalau kualitas mungkin sama, cuma beda postur tanah. Kalau masalah jeruk ini dimanapun ditanam, pohonnya kalau bibitnya sama, sama itu. Cuma tanah, kalau tanah daerah kita ini rata-rata, kalau bahasa kami ini ada bonginampe, kalau bahasa kami sini kan. Jadi pertumbuhannya lebih cepat, udah tuh rasanya agak manis. Jauh lebih manis dibandingkan tanah keras yang tanah itu kan agak asam dia. Ataupun tanah terlalu banyak, tanah gambut itu agak asam dia. Jika bibit jeruk sudah mulai tumbuh, di tahap awal perawatan, hal pertama yang dilakukan ialah penyiangan atau membersihkan daerah sekitar tempat tanam dari gulma atau tanaman pengganggu secara rutin. Proses penyiangan ini harus terus dilakukan hingga bibit sudah mulai tumbuh dan meninggi. Perawatan kedua yang perlu dilakukan ialah pemangkasan ranting. Tujuannya tak lain untuk menghilangkan ranting yang kering, sakit, atau dahan yang tidak produktif lagi, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jeruk. Perawatan yang ketiga ialah penyiraman tanaman, yang biasanya dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu. Dalam proses ini, hindari penyiraman dengan air terlalu banyak, yang berpotensi menciptakan genangan air sehingga membuat akar tanaman menjadi busuk. Dalam waktu 3 bulan, proses panen biasanya akan mulai dilakukan para petani. Namun, untuk panen raya umumnya terjadi 2 kali dalam 1 tahun, tepatnya di sekitar bulan April dan Agustus. Tik-tik dia.
contoh jeruk. Nah, ini ya Pak ya. Baju. Manis, Dek. Mau nambah lagi tak tahu? Nambah lagi. Susu. Kelingan nu kone. Pertanian jeruk siamadu di wilayah Ogan Komering Ilir terus berkembang. Pemasarannya bahkan sudah mencapai Pulau Jawa. Kepian. Kutik-kutik iya. Ya, ada kali lah. Pakai angle kan? Panen belum ini? Terakhir. Pengembangan usaha pertanian jeruk siamadu di wilayah ini juga tak terlepas dari sumber pengairan yang berasal dari Sungai Komering yang sangat melimpah. Ini stick lebih dapat. Selain itu, alasan lain para petani bertekad memulai bertani jeruk siamadu dikarenakan modal yang diperlukan dalam bertani jeruk tidak begitu besar. Petani hanya membutuhkan bibit dan lahan yang memadai, serta tekad yang kuat untuk menumbuhkan usaha pertanian jeruk ini. Baju. Oh, dapat. Nyaman. Ya alhamdulillah Bu, yang masyarakat nanam jeruk penghasilannya dalam setahun. Contoh dari bapak yang nanam ini kan, dia sudah setahunnya 2 kali panen. Dikatakanlah panen agung kan. Nah kalau ibarat panen biasa-biasa, ya tidak berhenti buahnya jeruk ini, tapi tidak banyak. Ya kalau untuk makan kan, ya ibarat tidak berhenti jeruknya habis. Buah lagi, kembang lagi, buah lagi. Tapi yang positifnya dalam jangka 1 tahun itu 2 kali panen. Alhamdulillah agak membantu perekonomian masyarakat. Walaupun di desa kami ini juga Bu, masalah pertanian padi kan. Padi hampir 50% atau 35% sekarang ini tidak bisa nanam. Karena banjir. Cuaca Pak ya. Iya cuaca. Di samping itu, minat masyarakat untuk mengkonsumsi buah yang kaya akan kandungan vitamin C ini juga tinggi. Sehingga banyak warga desa Batu Ampar ini yang turut memulai pertanian pada komoditi jeruk, khususnya jenis siamadu. Sektor pertanian yang satu ini perlahan turut menopang perekonomian warga. Kalau banyak semut bagaimana? Nambah lagi tak tahu. Namun demikian, masih ada beragam kendala yang seringkali dihadapi petani dalam mengembangkan usaha bertani jeruk siamadu. Mulai dari gangguan hama seperti kepi dan kupu-kupu yang berdampak pada menurunnya kualitas buah jeruk. Cuaca juga seringkali menjadi penyebab proses panen tidak maksimal, khususnya jika terjadi banjir yang menggenangi tanah perkebunan jeruk siamadu ini. Belum lagi persoalan pupuk yang terus mengalami kenaikan harga. Hal ini tentu memberatkan modal para petani. Kalau pemupuk kan sebenarnya itu tuh yang paling sering dipupuk tuh waktu dia lagi kecil. Ya kan untuk pembesaran ya kan. Kalau udah buah ini paling-paling kita mupuk untuk perangsang buah sama pemanis buah itu aja sebenarnya. Kalau masalah hama itu rata-rata kepi yang sini kan yang banyak. Itu bisa diatasi kalau kepi kan. Udah. Biasanya pakai regen pun bisa, racun regen itu bisa itu. Nah, kalau kupu-kupu kalau saya sendiri pribadi biasanya ada kupu-kupu yang kupu-kupu malam itu bukan kupu-kupu yang
cantik bukan, yang warnanya coklat itu. Biasa kalau saya sendiri malam-malam itu dia ini aja dipukul aja. Paling satu malam itu 20 dapatnya. Itu hama juga itu. Kendala lain mungkin Pak selama bertani jeruk ini apa nih Pak? Paling kalau ini kalau kuat hujan, yang tanah-tanah ini nah, kan tanah ini agak rendah inilah. Masalahnya kan banjir kalau dia terlalu lama ini kayak gini nah. Ini kayak nggak terlalu subur ya. Seolah-olah akarnya itu terlalu banyak kandungan air. Kurang bagus ya. Sebenarnya dia tuh panas hujan bagusnya. Istilah tuh nggak terlalu sering hujan, nggak terlalu sangat panas. Itu kalau untuk pembuahan ya bagusnya panas ya, sudah panas ada hujan ya langsung kembang tumbuh bunga dia tuh. Gitu. Tapi kalau udah keseringan kasihan yang tanah rendah ini. Gitu proses jeruk tuh. Jambul kan, makanya harus dijingai terus setiap hari. Kalau tadi ini Meski terhalau oleh berbagai kendala dan hambatan, namun hal itu tak menyurutkan semangat petani untuk terus mengembangkan usaha pertanian jeruk siam madu yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, potensi dari jeruk siam madu ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan dapat dipasarkan hingga keluar daerah Sumatera Selatan. Sehingga nantinya mampu menjadi salah satu sumber perekonomian bagi warga Desa Batu Hampar, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.